Boleh nggak sih kita berhutang di saat kita sedang komitmen menabung? Jawabannya, tonton sampai beres. Oke, halo teman-teman semua, welcome back to my channel, Dendi Hardianto. Dan di video kali ini gue akan ngebahas salah satu topik tentang self-development, ya tentang nabung versus minjem. Ya, jadi ada pertanyaan yang masuk ke WhatsApp gue tentang orang yang sebenarnya sedang komitmen nih untuk nabung. Jadi tiap bulan dia nabung gitu, menyisihkan dari gajinya. Nah, tapi di sisi lain dia ingin kemudian belanja. Nah, ketika dia tidak punya uang, sebenarnya punya si uang di tabungan, cuman dia pengen menahan uang ini di tabungan supaya nggak keluar. Akhirnya apa? Ketika dia pengen belanja, dia menggunakan salah satu fitur di di platform kayak ya, kalau dia belanja Shopee maka dia pakai Shopee Later gitu ya, kalau dia belanja di GoPay dia pakai GoPay Later dan seterusnya. Dan akhirnya ya udah, itu yang membuat dia memutuskan adalah pakai aja Shopee Later waktu itu. Nah, pertanyaannya adalah apakah hal tersebut diperkenankan? Kenapa kemudian dia tidak, gini, gue kasih alasan dulu. Kenapa kemudian dia tidak menggunakan uang yang ada di tabungan? Karena dia mengatakan bahwa dia komitmen untuk menabung. Ketika ia mengambil uang di tabungan, maka ada semacam energi yang membuat dia akhirnya ya udahlah sekalian aja habisin gitu. Jadi dia ngambil tabungan tuh kayak kalau udah sekali ngambil tuh rasanya pengen ngambil terus gitu. Jadi komitmennya jadi hilang ketika dia akhirnya harus menggunakan uang tabungan. Dan akhirnya ya udahlah mending minjem aja. Minjem kan ada semacam keterikatan untuk kemudian untuk kemudian harus membayar gitu. Jadi kewajiban bayarnya tinggi banget sih, karena dia menggunakan pihak ketiga atau pihak lain yang membuat dia akhirnya ya udahlah gue harus bayar, ini kan hutang gitu ya. Sedangkan nabung kan nggak ada keterikatannya hanya dengan komitmen dengan dirinya sendiri gitu ya. Kalau sudah kayak kalau akhirnya tabungan diambil, ya akan susah untuk kemudian membangun komitmen untuk nabung lagi. Nah, di sini gue pengen ngebahas tentunya kalau dari sisi fikih ya, karena gue anak ekonomi Islam dan gue nggak akan bahas banyak ya, karena masih gue rasa setahu gue ini masih ada perdebatan, masih ada khilafiyahnya terkait penggunaan dari Shopee Pay Later, GoPay Later, OVO Pay Later dan sebagainya gitu ya. Ada yang mengatakan bahwa hal tersebut diperbolehkan dan diperkenankan karena itu jatuhnya masuk ke akad kafalah. Jadi pihak mereka itu menggunakan dijaminkan oleh pihak mereka untuk kemudian dibeli barang yang dibutuhkan sama si pengguna gitu, si user itu, kafalah bil ujroh ya. Tapi ada juga yang melarang, mengharamkan karena sifatnya hutang berbunga. Nah, terlepas dari itu semua, gue akan ngebahas soal itu ya. Teman-teman bisa memilih sendiri mau ikut pendapat yang mana, gue nggak akan memaksa. Nah, kemudian yang kedua adalah terkait dengan bagaimana kemudian keputusan untuk meminjam dan mengabaikan uang tabungan itu menjadi benar atau salah tuh. Nah, gue pengen lihat ini pertama dari sisi prioritas ya. Ada juga kan bahasan selain fikih muamalah tadi kita bahas di awal, ada juga bahas tentang fikih prioritas, di mana menabung adalah hal yang boleh, kemudian minjam adalah hal yang bahasanya tuh dibenci ya, tidak dianjurkan ya. Bahkan dalam doa yang teman-teman juga ada di Al-Matsurat ya, di doa zikir pagi dan petang, itu ada perlindungan untuk terbebas atau memohon untuk berlindung dari lilitan hutan. Lilitan hutang ya. Nah, doanya Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahril rijal. Kalau teman-teman baca artinya nih, gue sambil baca artinya teman-teman ya. Ya Allah,
Aku berlindung kepadamu dari kesusahan atau kegelisahan dan kesedihan. Aku berlindung kepadamu dari lemah atau ketidakmampuan dan kemalasan. Aku berlindung kepadamu dari sifat penakut dan kikir atau pelit. Dan aku berlindung kepadamu dari lilitan hutang dan penguasaan atau kesewenang-wenangan orang. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, di sini ada penegasan bahwa Rasul saja itu meminta terbebas dari lilitan hutang. Artinya apa? Ada penegasan bahwa hutang itu lebih baik jangan, karena supaya kita terbebas gitu. Kan suatu hal yang sifatnya kan wajib dibayar dan itu akan mengganggu aktivitas kita. Biasanya kan seperti itu karena kita harus memikir, kita apa namanya menjadi nggak tenang gitu ya. Dan kadang-kala Rasulullah juga mengkhawatirkan orang-orang yang terlilit hutang itu bisa dengan mudah berdusta gitu ya. Karena apa? Karena dia supaya nggak dikejar-kejar lagi sama lilitan hutangnya gitu. Nah, di sini kemudian yang gue sarankan sebenarnya adalah pakai saja tabungannya, dan jangan coba-coba untuk minjem atau hutang gitu. Ya memang jatuhnya jadi, tapi kan susah Den. Apa namanya? Kalau ambil uang tabungan susah lagi untuk komitmen. Nah, di sinilah PR kita sebenarnya teman-teman. Jadi memang ketika ada kesulitan ya memang ya ketika suatu hal yang dikomitmenkan tanpa ada pihak yang lain. Jadinya kita nggak merasa terdorong gitu untuk kemudian melanjutkan komitmen tersebut. Tetapi kalau kita mengacu pada tadi ya fikih prioritas tadi, maka sebenarnya ya lebih baik menggunakan tabungan saja yang ada. Tinggal bagaimana kemudian di bulan berikutnya kita komitmen untuk menyisihkan sebagian uang untuk membayar hutang yang sebenarnya pakai uang tabungan kita, tapi kita wajib bayar gitu ke ke ember tabungan kita itu. Nah, jadi saran gue sih sebenarnya seperti itu ya. Jadi sebisa mungkin sebenarnya mengurangi yang namanya hutang atau pinjaman. Dan ini juga nggak baik karena kan sifatnya konsumtif ya. Hal sifatnya konsumtif itu lebih baik ditekan gitu. Supaya apa? Supaya tidak membuat kita terlalu boros dalam mengeksekusi harta yang Allah berikan. Ingat loh, harta itu titipan. Jadi kita harus jaga dengan sebaik-baiknya. Oke, teman-teman semua, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, bunyikan tombol lonceng supaya lo dapat notifikasi dan support gua untuk terus bisa update konten di channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye bye.